Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz BMAG. Yang saya hormati Bu Dekan Tadris Umum Ibu Wahyu Rustari MBD. Yang saya hormati Kadprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maghfiratul Hamdiah MBD. Yang saya hormati Ibu Piani selaku mata kuliah studi fikih, dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Putri Nabilatul Saleha dari Tadris Umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya mengambil materi konsep dasar mazhab Imam Syafi'i dan karakteristik dan sejarahnya. Di sini saya akan menjelaskan nasabnya Imam Syafi'i. Nasab beliau bersama nama dan nasab beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdullah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syabi' bin Asyabi' bin Ubayyad bin Abdul Zaid bin Hasim bin Al-Muttalib bin Abu Manaf bin Qusay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri Abdul Manaf bin Qusay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah SAW karena masih terhitung keturunan pada zaman jauh beliau, yaitu Hasim bin Abdul Muttalib. Yang poin kedua yaitu ada waktu dan tempat kelahiran. Waktu dan tempat kelahirannya, beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah. Pada tahun itu pula Abu Hanifah wafat, sehingga dikomentari oleh Al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. Tentang tempat kelahirannya, banyak riwayat yang menyebut beberapa tempat membedakan, tetapi yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Gaza, sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah selatan Palestina. Jaraknya dengan kota Askalan sekitar 2 farsah. Tempat lain yang disebut adalah kota Askalan dan Yaman. Poin yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan mencari ilmu. Pertumbuhan dan perkembangan mencari ilmu di Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya tinggal di dekat Ibu Al-Kahfi. Di sana sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayai, tetapi sang guru ternyata tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatan dalam menghafal. Imam Syafi'i bercerita di Al-Khutbah sekolah tempat menghafal Al-Quran, "Saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Al-Quran, maka aku ikut menghafalnya." Dan poin yang keempat ada keteguhannya membela sunnah. Keteguhannya membela sunnah. Sebagai seorang yang mengikuti mahad ashabul hadis, beliau dalam menetapkan suatu masalah, terutama masalah akidah, selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dan sumber hukumnya. Yang kelima ada wafatnya. Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakit itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat. Karenanya beliau wafat pada malam Jumat setelah sholat Isya hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 50 tahun. Semoga Allah memberi kepadanya rahmat yang luas. Yang kelima ada karangannya. Di sini sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlah menurut Ibnu Zulang mencapai 200 bagian, sedangkan menurut Al-Mawarzi mencapai 113 kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.